Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi bersyukur untuk kebaikan, untuk nafas yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan untuk kami pada pagi hari ini. Sebentar kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami lewat pujian kami, penyembahan kami. Kiranya Tuhan disenangkan dan Tuhan berkenan atas setiap apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
ditinggikan. Haleluya. Terpuji Allahku, hosana bagimu, glory, syukur, haleluya, hosana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terpuji namamu, terpuji Allahku, hosana, hosana, terpujilah Tuhan, terpuji Allahku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk ditemui pada pagi hari ini, untuk kami dapat bersekutu bersama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dan kiranya setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini kita akan bersama, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu lagi firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita, supaya dalam perjalanan hidup kita semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan membuka dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 4. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai yang keempat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, perhatikan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayat ini berkata begitu terus terang bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita memutuskan untuk bersahabat dengan kesenangan-kesenangan dunia, ketika kita lebih memilih untuk menjalin kedekatan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri, maka kita sedang menempatkan diri kita dalam posisi yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang bersahabat dengan dunia, Alkitab berkata, dia adalah musuh Allah. Dan bukankah Allah adalah yang berkuasa atas segala sesuatu? Dia pencipta alam semesta ini. Dalam kekuasaannya Allah mampu mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang sudah ada. Betapa besar kekuasaan Tuhan. Kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi menjadi musuh Allah, maka ini adalah keadaan yang sangat tidak aman, sangat tidak baik. Oleh karena itu pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita memilih untuk tinggal menjadi sahabat Tuhan, atau kita memilih menjadi sahabat dunia? Kalau kita hidup menjadi sahabat Tuhan, tentunya kita harus bermusuhan dengan dunia. Bukan berarti kita memusuhi orang-orang dalam dunia, tidak. Tetapi kita memusuhi segala perkara
duniawi, segala perkara keinginan-keinginan hawa nafsu daging, hawa nafsu duniawi, untuk membuat persahabatan kita dengan Allah semakin erat, semakin akrab. Atau justru kita memilih bersahabat dengan dunia. Dengan demikian kita harus siap bermusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 tadi, Bapak Ibu boleh perhatikan di sana. Dalam versi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Kalau di Alkitab handphone Bapak Ibu bisa membuka ayat ini dari versi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia versi 3. Dikatakan demikian, mengapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Itu semua disebabkan oleh berbagai keinginanmu sendiri yang bergejolak di dalam dirimu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kamu iri terhadap orang yang memilikinya hingga kamu siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Lalu kamu bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan keinginanmu itu karena kamu lupa memintanya dari Allah. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Perhatikan kata-kata ayat yang keempat ini. Orang yang seperti itu sama saja dengan pelacur. Pelacur itu tidak mau setia kepada satu pasangan. Begitu jugalah kamu tidak mau setia kepada Allah. Seharusnya kamu tahu bahwa bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti memusuhi Allah. Sekali lagi saya tegaskan, kamu yang mau bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti menjadikan dirimu musuh Allah. Bahasa sederhananya saya akan sampaikan demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memutuskan untuk bersahabat dengan dunia, maka pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita, bahkan doa-doa kita akan dilatar belakangi dari keinginan hawa nafsu, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Karena demikianlah tabiat dosa, karena demikianlah tabiat daging. Ketika kita masih memilih bersahabat dengan dunia, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, orientasinya kepada dunia, Bapak Ibu. Sehingga wajar ketika kita mengingini sesuatu dan tidak mendapatkannya, lalu kita menjadi resah dan gelisah. Ketika kita melihat justru orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menjadi iri. Lalu kita menjadi berpikiran yang tidak-tidak. Tabiat dosa ini begitu kuat mencengkeram kita kalau kita memutuskan bersahabat dengan dunia. Tapi kalau kita memutuskan saya mau bersahabat dengan Tuhan, menjadi sahabat Kristus, sebagaimana Kristus sudah menganggap saya sebagai sahabatnya, maka saya pun harus membalas kasihnya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita memilih menjadi sahabat Tuhan, tentunya orientasi kita, keinginan kita, hasrat kita, bukan kepada hal duniawi, tetapi kepada hal-hal surgawi. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi keinginan kita. Apa yang dirindukan oleh Tuhan, itu pun kerinduan kita. Sehingga kita bisa hidup sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Itulah persahabatan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan menyebut kita bukan lagi sebagai hamba atau budak, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Bahkan seorang hamba cenderung tidak peduli dengan apa yang sedang dikerjakan tuannya, karena hamba kapasitasnya hanyalah menuruti apa yang diperintahkan. Selama itu diperintahkan, maka hamba atau budak wajib mengikutinya. Tetapi ketika tidak diperintah apa-apa, maka apa yang dikerjakan oleh hamba ini tidak harus sesuai dengan apa yang diinginkan tuannya, karena tidak ada perintah apa-apa. Hamba bergerak hanya ketika ada perintah. Budak bergerak hanya ketika ada perintah. Tetapi sahabat tidak demikian. Sahabat mengerjakan lebih dari apa yang dirindukan. Sahabat mengerjakan lebih dari apa yang diharapkan. Kenapa demikian? Karena seorang sahabat paham apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Seorang sahabat sangat mengerti apa yang dirindukan, diangan-angankan oleh sahabatnya. Sekarang pilihan di tangan kita.
Apakah kita tetap mau hidup sebagai budak dosa, budak hawa nafsu, di mana akhirnya kita hidup dalam kungkungan kutuk dosa. Kita mengikuti tabiat dosa. Akhirnya doa-doa kita pun tidak dijawab oleh Tuhan karena doa-doa kita dilandasi oleh keinginan diri sendiri, oleh tabiat dosa. Kita tidak mendapatkan yang kita inginkan karena semua latar belakangnya adalah aku, dan aku. Atau kita memilih untuk menjadi sahabat Tuhan, di mana kita menjalin persahabatan makin hangat. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, bahkan lebih dari itu karena kita ngerti perasaannya Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan satu kalimat, kenyataan yang tragis adalah ketika kita telah dibebaskan dari perbudakan, diangkat menjadi sahabat, namun justru tetap memilih hidup sebagai budak. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ini terjadi kepada orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Kristus. Bahwa Tuhan hadir ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kutuk dosa melalui kematiannya di kayu salib. Tapi sebagian orang memilih untuk tetap menjadi budak, tidak mau merespon panggilan Tuhan yang menjadikannya sebagai sahabat. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, betapa malang dan tragisnya kita. Oleh karena itu saya dorong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang sebagai sahabat Kristus yang mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya, bahkan lebih daripada itu, sebagaimana seorang sahabat yang melakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh sahabatnya. Hiduplah bukan dengan tabiat dosa sebagaimana seorang budak, tapi hiduplah dalam kemerdekaan mengerjakan perintah Tuhan, kemerdekaan mengerjakan kerinduan hatinya Tuhan, karena kita dipanggilnya sebagai sahabat. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Kami ditegur dan diingatkan kalau selama ini kami hidup dalam tabiat dosa. Kami masih melakukan banyak hal dengan latar belakang, motivasi, dorongan, keinginan hawa nafsu daging kami. Kami melakukan karena keegoisan kami. Sehingga seringkali kami menjadi iri, kami menjadi sombong. Bahkan tidak jarang kami melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Karena dasar kami melakukan sesuatu adalah keinginan ego kami. Bahkan kami berdoa dan doa kami tidak dijawab karena doa kami dilandasi keegoisan kami. Tapi pagi ini kami disadarkan, kami adalah sahabat Kristus. Seorang sahabat tentunya harus memahami perasaan sahabatnya. Dan kami belajar mau memahami perasaan Tuhan. Kami mau melakukan perintah-perintahnya Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan. Mampukan kami Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat.
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita pada pagi hari ini. Sekarang saya akan informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 5 sore. Lalu hari Kamis ada latihan pujian jam 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi. Dan di sore hari kita akan berjumpa kembali di ibadah MCC jam 5 sore. Demikian informasi kegiatan sepekan MCC yang bisa saya sampaikan. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah naikkan pujian kami dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Dan kami mohon untuk Tuhan tuntun setiap langkah kami dari pagi hingga malam hari nanti, semuanya dalam keadaan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.